Para imigran asal Rohingya yang kesemuanya laki-laki diduga kabur dengan menyelinap melalui kamar mandi wanita. Mereka kabur dengan merusak dinding triplek pembatas imigran antara pria dan wanita. Yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Rumah susun Taman Sidoarjo dirusak pengungsi Rohingya. Ada captionnya ya. Anda telah merusak apartemen atau rumah susun yang ada di Sidoarjo. Dan Anda membuat kegaduhan di Aceh. Pengungsi Rohingya. Saya somasi 7 kali 24 jam. Anda harus meninggalkan Indonesia. Yo, Mangsti people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu. Abu SP1. Dulu tambah mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Rada santulinya ada di deskripsi. Yo, sebelum mulai Abu pilih yang mana? Yang mana? Biru, pink, oranye. Oke, oranye. Siap, oke, nyo. Pinter maneh. Nyo, ada lanjutan nih. Rohingya lagi. Tidak ada bosen-bosen mengawal karena banyak banget tingkahnya ya. Kali ini ada beberapa poin nih. Yang pertama, keputusan presiden atau ultimatum dari presiden Bapak Jokowi. Yang kedua, ada klarifikasi dari UNHCR nih. Akhirnya. Walaupun klarifikasinya melalui konten kreator lain ya, melalui artikel ya. Dan ini ada baru klarifikasi dibantah sendiri sama orang Rohingyanya dengan tingkah lakunya. Wadidaw. Yang pertama Mang mau meluncur ke Bapak Jokowi dulu meluncur. Just. Nih ya. Ceki people. Play. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Poin yang bisa aku tangkap tadi tindak tegas adanya dugaan TPPO. Yes. Ya enggak? Yang sangat apa ya? Bener-bener berat deh kayaknya ini. Kayaknya feelingnya bener kayaknya ada TPPO gitu kan. Terus yang kedua, yang udah kagok masuk, yang aku tangkap yang udah kagok masuk gitu kan, sambil menunggu dipulangin gitu kan, tetap diberikan bantuan sementara, ditekankan bantuan sementara yang menitik beratkan kepada kepentingan rakyat. Jadi kayak udah diserahin ke rakyatnya, dalam artian rakyat gimana? Kalau nggak mau tinggal di sini, berarti nggak bisa nih. Karena bener-bener kayaknya dibalikin nih kuncinya. Kalau rakyat boleh ngizinin yang silakan. Kalau enggak ya enggak. Tapi ini pun sifatnya sementara gitu kan. Karena kan kemarin udah ketangkep ya. Udah jelas-jelas ada ketangkep oknum-oknumnya gitu kan. Aduh, digigit ini tangan. Si Abu tolonglah. Kirain mau komen apa, kenapa aduh gitu, ternyata gigit. Iya tadi kok sakit ya gitu, digigit. Ini kan aku halangin biar gak digigit gitu. Jadi kayak sudah ada mulai ada titik terang ya Mang ya. Mulai ada titik terang. Kalau yang kemarin kan kayak masih belum jelas nih, masih dikoordinasi lah, masih akan dipindahkan gitu kan. Ini langsung RI 1 yang memberikan bisa dibilang ini imbauan, petunjuk gitu kan. Bahwa mau diapain sih ini pengungsi Rohingya gini, sebelum yang katanya jutaan itu nyampe nih, makin riweh nanti. Jadi harus satu-satu SEO jedar gitu. Dan jadi aku puas banget nih Mang, karena kemarin jadi dibantah omongan Bapak yang kemarin itu. Yang mana? Bapak yang Usman gitu. Iya, kenapa? Ya kan katanya emang itu siapa berani ngomong keberatan yang kayak gitu-gitu kan. Iya, dari sekelompok orang emang yang latar ngomong keberatan. belakangnya apa gitu kan. Nih, ini Bapak Presiden sendiri juga bilang based on kepentingan rakyat.
Jadi itu yang aku tangkap ya, kalau rakyat nggak setuju ya kita bisa apa? Tolonglah, inilah barulah kekuasaan di tangan rakyat. Tolonglah Bapak. Bukannya malah mempertanyakan latar belakang rakyat kayak gimana? Iya, bukan latar belakang. Jadi maksudnya kalau bukan berasal dari rakyat orang kaya tidak didengar gitu, Bapak us. Tapi seenggaknya udah ada titik terang ya Nyo. Nah di balik titik terang ini ada klarifikasi dari UNHCR. Wow. Luncur. Nih Nyo, merasa nggak terima banyaknya akun-akun palsu yang katanya sebar hoax soal pengungsi Rohingya. UNHCR buka suara, beri klarifikasi dan fakta. Yo, ciki-ciki people. Play. Muncul banyak akun palsu sebar hoax soal Rohingya. UNHCR Indonesia buka suara. Jadi gini, pro kontra soal keberadaan pengungsi Rohingya mulai rame nih di media sosial. Bahkan mulai banyak akun palsu mengatasnamakan UNHCR Indonesia yang bikin narasi atau komentar soal Rohingya. Nah, karena makin masif akun resmi PBB di Indonesia sampai klarifikasi loh, supaya netizen lebih bijak dengan banyaknya akun palsu tersebut. Bahkan katanya ada berbagai hoax soal pengungsi Rohingya di Indonesia. Makanya UNHCR sampai bikin beberapa fakta terkait pengungsi Rohingya yang bisa dibaca di website unhcr.org. Salah satunya UNHCR negesin kalau pengungsi Rohingya tuh nggak datang buat eksploitasi Indonesia kok. Bahkan UNHCR katanya selalu bilang ke para pengungsi kalau mereka hanyalah tamu di Indonesia, jadi harus patuh sama hukum dan adat istiadat. Ya sampai sekarang sih UNHCR masih koordinasi sama pemerintah terkait para pengungsi Rohingya. Presiden Jokowi juga udah merintahin Menko Polhukam Mahfud MD buat koordinasi nanganin ribuan pengungsi ini kok. FYI sebenarnya emang Indonesia nggak ada kewajiban nampung pengungsi karena nggak nanda tanganin konvensi PBB tentang pengungsi. Jadi cuman atas dasar kemanusiaan aja. Toh UNHCR juga negesin kalau beberapa dekade ini warga Rohingya tuh menderita penderitaan ekstrim di Myanmar yang bikin terpaksa ngungsi dan melarikan diri. Makanya pada kesebar di berbagai negara. Ya kita tunggu aja ya langkah pemerintah apaan. Kabarnya sih pemerintah juga udah mulai nyegah pengungsi baru masuk dan bakal cari lokasi baru buat pengungsi biar nggak numpuk. Tapi yang pasti tetap pantau akun resmi dan jangan percaya gitu aja sama akun yang gak jelas. Menurut lo gimana ya Ramania? Oke, berarti yang aku tangkap klarifikasinya yang kemarin-kemarin kan ada juga postingan yang beredar tentang Mas makanan sebelah sini Mas, ini tangan saya Mas. Mas, hey, Anda mau jadi kanibal apa gimana? Jadi yang aku tangkap ya dari klarifikasi UNHCR tadi yang diwakilin sama era.id gitu kan. Yang kemarin-kemarin tuh hoax. Kan ada tuh banyak juga postingan. Itu memang Mamang akuin waktu mau nyari info dari UNHCR-nya update-nya kayak gimana sih, itu bingung karena banyak banget. UNHCR Indo, UNHCR Indonesia, ada yang disambung kasih underscore, banyak banget. Itu memang iya gitu kan. Tapi dia untuk ngebantah, dia dalam artian sini UNHCR ini untuk ngebantah yang katanya hoax tentang orang-orang Rohingya yang dibilang ini, dibilang itu, dibilang ini, dibilang itu, sampai dibikinin 14 fakta orang Rohingya aja berasa nonton on the spot aja. Kalau channel dulu calon sarjana aja, bener nggak? Tapi emang aku di sini mau respect banget sama ya waktu itu yang yang waktu itu ikut di apa sih PBB itu ya, karena mereka tidak menandatangani. Iya, jadi sesuai kapasitas balik lagi. Jadi Indonesia tahu nih kalau Indonesia tuh belum mampu loh kalau menerima pengungsi-pengungsi karena memang banyak warga negara Indonesia sendiri yang masih belum mampu gitu kan. Jadi kayak ya respect untung gitu aja waktu itu gak ikut tanda tangan ya. Jadi memang pure, ini mah pure based on IBA aja kan. Berarti kan bisa kita jelasin nih. Tapi dari tadi yang dibantahnya itu bahwa orang Rohingya tidak seperti itu. Orang Rohingya tuh memang sudah dibilang untuk ikutin atau patuh atau respect gitu sama ini nih biar enak nih aku baca aja ya. Tadi kan ada tuh dia bikin, nah ini 14 fakta mengenai pengungsi Rohingya. Udah kayak konten on the spot sumpah. Nah ini dikasih tahu yang 9 sama 10 poinnya nih ya. Pengungsi Rohingya tidak datang untuk mengeksploitasi Indonesia atau keramahan masyarakatnya. Oke. Mereka datang karena adanya keputusasaan yang disebabkan oleh meningkatnya pemandangan penjelekan dan Tapi kan Ntar dulu. Nah 10, pengungsi Rohingya mengetahui dan selalu diingatkan oleh UNHCR bahwa mereka adalah tamu di Indonesia dan wajib mengikuti hukum adat istiadat. Tamu wajib mengikuti hukum adat istiadat negara. Tapi nih yang poin ke-9 itu kan udah kemarin udah jelas kalau mereka bukan dari Myanmarnya tapi dari Bangladesh yang kesini karena dibuktikannya karena mereka udah pegang kartu UNHCR dan dari apa ya statement orang yang ketangkep itu kan. Terus kalau yang poin ke-10, nah kalau yang poin yang ke-10 itu memang nggak mau gimana kita lihat aja video berikutnya. Ninyo lagi
Sejumlah imigran asal Rohingya kabur dari penampungan di Lok Sumawe melalui kamar mandi wanita. Ya Allah. Kamu loh, ceki-ceki people. Play. Para imigran asal Rohingya yang kesemuanya laki-laki diduga kabur dengan menyelinap melalui kamar mandi wanita. Mereka kabur dengan merusak dinding triplek pembatas imigran antara pria dan wanita. Mereka diketahui kabur lantaran saat pembagian makanan pada Kamis pagi tidak kunjung muncul. Kasus kaburnya imigran Rohingya ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, pada 6 Desember lalu, 16 imigran Rohingya kabur dengan melompati pagar pekarangan. Jadi total ada 30, Pak. 30, ya betul Pak. Total 30, jadi sekarang yang tersisa di ex kantor imigrasi di Banten itu sebanyak 485 ya Pak ya. Seringnya pengungsi Rohingya kabur dikarenakan keterbatasan petugas yang berjaga. Badan Dunia Urusan Pengungsi (UNHCR) diminta untuk memperketat pengamanan agar pelarian imigrasi tidak lagi terulang. Muhtarudin Yakob melaporkan dari Lok Sumawe, Aceh. Ini Mang jadi kayak menguatkan statementnya Pak Jokowi yang dugaan TPPO itu ya. Iya, terus kan jadi karena apa? Karena kan maksudnya kalau misalnya mau kabur gitu kan, kalau tidak ada dugaan TPPO itu kayak ya udah kaburnya bareng-bareng gitu kan. Ini kayak dikit gitu. Jadi kayak sudah teratur gitu nggak sih? Nanti berapa orang dulu ya? Nanti gini kayak gitu loh. Jadi kayak menduga-duganya jadi kayak gitu kan. Tepat. Jadi terkesan ada maksud di balik pengungsian ini, bukan semata-mata benar mengungsi. Kalau benar mengungsi itu tetap keep di kelompoknya. Yes. Ya berbuat baik lah ibaratnya. Say thanks lu udah mau menampung kita nih, kita habis merasakan kengerian yang luar biasa. Wadidaw gitu. Tapi ini kan enggak. Iya. Nah, ada sedikit fakta lagi di balik ini meluncur. Ninyo, di liputan 6 SCTV nih, kaburnya imigran Rohingya libatkan jaringan luar negeri gitu. Jadi menekankan ini sekaligus nebelin Viti yang tadi sebelumnya nih. 6 pengungsi Rohingya dibawa kabur sekelompok orang. Nah, 3 pelaku mengaku dapat 300.000 tiap membawa 1 orang. Yang membawanya itu hanya sebagai agen. Masih ada bosnya lagi di sini yang ngasih si agen ini. Kalau berhasil 1 orang 300.000. Nah, itu yang apa ya? Yang balik lagi yang nebelin statement Pak Jokowi kalau ada TPPO gitu. Nih kita lihat videonya, ceki-ceki people. Play. Kejadian kaburnya warga Rohingya dari penampungan di bekas gedung imigrasi Lok Sumawe Aceh ternyata melibatkan kelompok jaringan besar dari dalam dan luar negeri. Ke-6 pengungsi Rohingya yang dibawa kabur oleh sekelompok orang ini akhirnya bisa diamankan petugas. Ke-6-nya diamankan petugas bersama 3 orang yang membawa kabur mereka. Selain menangkap 3 orang yang membawa kabur ke-6 pengungsi Rohingya ini, polisi juga menyita uang sebesar 1,8 juta rupiah. Pada polisi, ketiga pelaku yang ditangkap mengaku mendapat uang Rp300.000 untuk tiap pengungsi Rohingya yang dibawa kabur. Polisi kini tengah memburu 1 orang yang memerintah ketiga pelaku membawa kabur para pengungsi Rohingya. Jaringan ini juga berhubungan dengan kelompok di Malaysia. Masih kami dalami terus karena 3 yang diutus oleh saudara KH ini hanya diberikan 300.000 per kepala hanya untuk mengangkut dari pengungsian kepada menaiki mobil PM tersebut. Tapi kita belum tahu secara detail berapa jumlah secara kumulatif yang akan dijanjikan oleh saudara T yang ada di Malaysia kepada saudara Kahar yang saat ini kami lakukan pengejaran ke wilayah lain. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam undang-undang keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara, hingga kini jumlah pengungsi Rohingya yang kabur dari penampungan telah mencapai 30 orang. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe, Aceh. Itu dia. Berarti ada bos di balik ini kan? Iya. Di balik datangnya udah datang disebar melalui agen-agen yang dibayar 300.000 per kepala kalau berhasil ngebawa kabur gitu kan. Ada maksud dan tujuan tertentu entah apa masih belum diketahui motifnya gitu kan. Jadi semakin menguatkan statement dugaan itu lagi ya Mang. Iya betul, dan ngebantah 14 fakta yang sudah dikeluarkan oleh UNHCR gitu kan. Kalau mungkin ini kan hanya oknum belum terbiasa dengan adat Indonesia, ini mah baru. Oke, mau berpositif thinking nggak apa-apa nih. Ini ada lagi yang bisa membantahnya lagi meluncur. Kalau tadi berdali karena baru dateng gitu kan, belum tahu adat-adat gimana di Indonesia. Oke, ini kita flashback ke yang
2017 datang, sudah menempati rusun atau apartemen atau apalah itulah di Sidoarjo itu. Nah, rumah susun Taman Sidoarjo dirusak pengungsi Rohingya. Ada captionnya ya. Tadi sih sekilas Mamang baca, kenapa sih kok dirusak segala macem rumah susun yang kemarin banget itu yang kita lihat bagus itu keren gitu. Yang katanya dapat 1.250.000 itu kan? Yang orangnya di situ. Katanya kamu ngerusak karena listriknya padam. Ya Allah. Padahal kalau dari komen yang kemungkinan orang Sidoarjo juga itu pada memang pemadaman massal gitu, bukan lu dicetrekin ininya apa namanya ininya lah meterannya. Tolonglah ceki people. Play. Hancur coy. Ini pengungsi lama-lama ngawur. Kurang ajar ya, lihat hancur ini apartemen. Hancur semua pengungsi. Akibat kebakaran gudang PT Lazada di wilayah yang sama di Sidoarjo Jumat 8 Desember jam 1.25. Tuh, pemadaman listriknya bukan sekonyong-konyong dimatiin, ada penyebabnya, kebakaran gudang salah satu ini kan online shop. Kan kalau misalnya dibilang nggak ngerti bahasa Indonesia kan di situ udah 5 tahun kemarin juga ngerti kan diajak ngobrol bahasa Indonesia pasti tahu lah dengar oh iya mati gara-gara ini gitu, masa ya nggak mau ngerti sih. Kita lanjut lagi. Lanjut. Pengungsi di Sidoarjo ngamuk, dihancurin semua. Ratusan pengungsi Rohingya di Jawa Timur selama ini perlakuan sangat istimewa melebihi pelayanan negara pada warga Sidoarjo yang masih banyak hidup miskin. Ini dari Radar Cianjur ya. Selain menghuni rumah susun gratis, warga Rohingya menerima fasilitas listrik dan air bersih secara gratis pula dan menerima uang bulanan dari UNHCR yang 1,2 juta itu. Listrik air gratis itu, ya. Ya Allah, Mang. Itu ada wastafel tadi aku lihat hancur loh. Inilah. Ya. Jadi dipikir nggak pakai biaya apa ngebangun ini. Ya ini bisa dilihat nih tampak depan rumah susunnya ya, cakep banget, mirip-mirip apart gitu kan. Ya Allah. Inilah yang membedakan ketika orang itu dapat dengan usaha dan dengan dapat secara instan gitu, cuma-cuma gitu kan, secara ya begitulah. Jadi baru loh. Seumur-umur aku menghadapi yang namanya pemadaman gitu kan, pemadaman massal, belum pernah ada yang rumah orang yang aduh daerah rumah gua kena pemadaman massal nih terus gua hancur-hancurin, belum. Karena yang dengan keringet sendiri berdarah-darah mendapatkan ini rumah. Kalau ini kan ya makan air gratis, listrik gratis, yang nggak dapat uang bulanan itu kan begitu. Listrik padam yang karena bukan sengaja juga ya, karena memang ada musibah di sekitarnya, dirusak-rusak. Terus siapa yang mau ngerenov? Ya balik ke pemerintah setempat lagi nggak sih, keluar lagi. Ya Allah, nggak ini better daripada apa ya namanya ya. Aku yakin banget memang kalaupun yang ditempatin di situ tuh orang Indonesia gitu ya, warga negara Indonesia yang kurang mampu gitu, kayaknya mereka tuh nggak akan sebarbar itu deh gitu. Ya makanya seumur-umur nih selama aku hidup ya 30 sekian tahun ya, belum pernah ngerasain ada orang yang kena pemadaman listrik terus dia ngerusak rumahnya sendiri. Nggak ada. Sedemo-demonya pun mereka paling demo di kantor PLN setempat gitu. Nggak pernah kan. Kalau ini ya salam barbar, Anda barbar, dirusak kan, mikirnya kamar dia sendiri gitu kan. Mentang-mentang dapatnya gratis terus enaknya. Anda bukan bos. Sama ini loh, Mang. Maksudnya kan harusnya kayak berpikirnya ini, kalau aku ya, kayak kalau kita lah logika yang kita bisa terima gitu kan. Ini rumah orang, kita dikasih tempat tinggal, jaga gini. Ini mau dirusak gitu, kayak kita pun kayak salah akan satu mikir kesana, kan? Dia protes gitu, berasa aku tuh harus dijamu mungkin. Ya Allah. Yang naon maneter. Sadar diri. Yang ini akhirnya membantah klarifikasinya sudah dibuat sama UNHCR gitu. Jadi kan yang tadi kita lihat UNHCR bilang kalau isu-isu miringnya itu hoax. Dia sampai buat di artikel 14 fakta bla 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 segala macem. Yang di highlightnya poin 9 sama 10 kayak mungkin itu yang paling banyak diangkat gitu ya. Nah, soal etika, harus menghargai, menganggap diri sebagai tamu.
ini. Kalau tadi bisa beralasan ya kan itu pendatang baru gitu, mereka baru belum ngerti. Oke, ini yang dari 2017. Udah berapa tahun tuh? 2017 gila Iya, ya. gitu. Semesta tuh kalau udah sadis membuka dibongkar semuanya gitu. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Just. Nih yo. Yes. Ada screenshotan artikel dari Detik News. Ya ini impact dari keputusan yang sudah disuarakan oleh Presiden Bapak Jokowi ya akhirnya nih pada berani juga yang lain bersuara gitu kan. Salah satunya ini Komisi 1 DPR minta seleksi ketat terkait bantuan untuk pengungsi Rohingya nih. Sampai disindir sama si kreator, dikasih caption semua baru bersuara setelah Presiden bicara tentang Rohingya katanya gitu. Ya gimana juga ya kemarin-kemarin mungkin ada beberapa elemen yang agak segan buat bersuara kan. Tapi kalau kayak gini ya memang wah kepalanya nih sudah oke nih menjadi seperti ini, jadi makanya berani bersuara gitu. Ya mungkin takut salah juga kan kemarin. Iya kan? Dan titik terang juga berarti kan. Titik terang kan ya. harus diapain kan berarti kan. Kertas abal-abal gitu ya. Ini si Abu maksudnya pegel gitu. Ini Mama mau kasih nextnya. Dan ini juga Mama nggak mau bosen-bosen nekenin yang mungkin ada beberapa netizen yang masih pro Rohingya nih ditekenin sampai dibikinin apa namanya pamfletnya nih ya. Ibu Retno Marsudi tegaskan Indonesia bukan pihak konvensi pengungsi 1951 ya. Ditekanin lagi, kita tidak punya kewajiban atas solusi Rohingya. Ditekanin di bold nih ya. Ada dialognya Indonesia bukan pihak pada konvensi 1951 ya. Karena itu Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut gitu. Jadi mungkin ini buat mbak-mbak yang ada namanya di sini gitu ya. Jangan maksa kita lagi gitu. Jangan maksa Indonesia. Ini loh sudah dibilang sama Ibu Retno Marsudi. Jangan mentang-mentang kemarin kita baik, ada orang lapar kita kasihan nih atas dasar kemanusiaan kita kasih makan. Terus besoknya nuntut, "Mas makan dong, makan. Mas harus menanggung kita." Kita nggak dapat. Kita cuman kemarin ini cuman iba gitu. Ya boy jangan ngelunjak di bawah semua. Tolonglah ya. Kurang tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Yo, berniat mencari sisi positif malah dapat surat terbuka untuk lembaga UNHCR Indonesia. Wow. Ceki wow. Play. Surat terbuka buat lembaga UNHCR Indonesia. Aku nggak ngerti kalian konsep kemanusiaannya seperti apa. Tapi maraknya isu sosial tuntutan dari kalian meminta pulau untuk warga Rohingya sudah keterlaluan. Kalau UNHCR mau kasih pulau silahkan, tapi jangan di Indonesia. Nenek moyang kami mempertaruhkan nyawa untuk negeri kami agar bisa dinikmati oleh anak cucu mereka. Lalu dengan seenak jidat lembaga kalian mau meminta pulau. Jika kalian ingin membantu silahkan lakukan pendekatan diplomatik terhadap Bangladesh sana. Di sana sudah ada rumah susun kok dibangun untuk mereka. Lalu kenapa kalian meminta hak pulau untuk warga Rohingya ini di sini? Banyak kasus kenapa masyarakat Indonesia tidak mau berdampingan sama mereka. Di Malaysia aja mereka berani demo tanah padahal mereka adalah pendatang dan tentu saja nggak punya hak akan hal itu. Di Sidoarjo mereka dikasih rumah susun gratis loh, bahkan dikasih uang 1.250.000. Tapi di antara mereka ada yang bilang nggak cukup. Kita masyarakat Indonesia aja makan sebutir nasi harus bekerja dulu. Bahkan untuk bangun rumah pun masih ada yang nggak mampu. Di luar sana anak kecil warga Indonesia banyak luntang-lantung tidur kehujanan. Ini harusnya juga jadi kerja keras untuk pemerintah untuk tidak ada lagi hal yang bikin rakyat kalian kecewa. Tuntaskan segera dan bawa kembali ribuan pengungsi Rohingya ini. Tidak ada negosiasi lagi untuk mereka tinggal di sini. Ini sudah jadi penjajahan jalur kasihan bagi kami. Jangan sampai masyarakat Indonesia mengusir paksa dan dicap kotor lagi sama banyak negara. Padahal faktanya kita sedang dalam polemik negeri sendiri. Apa masih mau buta sama banyaknya kasus penyelundupan warga Rohingya datang ke Indonesia? Itu artinya apa? Mereka secara sengaja datang dan mau duduk nyaman di negeri ini. Mereka bukan terdampar, lalu luntang-lantung, tapi mereka memang jalurnya mau ke Indonesia. Solusinya jika UNHCR mengatasnamakan kemanusiaan, pergi ke Bangladesh, suarakan ke dunia untuk hak-hak mereka, dan kasih mereka pembinaan untuk menjaga etika mereka saat menjadi pendatang yang ingin dapat bantuan. Etika tuh ya. Ini aku suka konten kreator ini nih. Gila. Kenapa Bu? Dipretelin semua fakta-faktanya gila.
Iya, saya setuju, saya suka ini. Iya, aku setuju banget. Dia bilang iya kalau memang mau menyuarakan hak-haknya, ya udah ke Bangladesh aja gitu kan. Hubungi apa kek, yang mana kek, itu aku juga nggak ngerti kan. Iya, pokoknya yang itulah, ada di sana lah pokoknya. Gitu. Justru kan itu hak mereka kan udah di sana kan. Udah dibangunin segala macam dari udunan beberapa negara, tapi ini justru dengan Indonesia seperti ini jadi makin negesin pemikiran-pemikiran negara lain tentang Rohingya. Karena kan pemikiran negara lain di Asia khususnya kan, Indonesia itu terkenal dengan warga yang ramah, baik segala macam. Yang paling ramah aja sudah tidak mau menerima gitu, apalagi kita yang wadidaw, ibaratnya begitu. Betul, kan. Betul. Macam-macam sama Indonesia sih. Karena kan maksudnya bukan yang katanya ramah tapi kok nggak diterima, enggak. Karena kan kita udah berapa lama di sini kan. Maksudnya udah menerimanya udah berapa lama, bisa dicari di internet sekarang mah ya, gampang nyarinya. Ada. Jadi bukan yang katanya ramah tapi kok nggak nerima, enggak. Justru akan ngeliat, wah yang ramah aja ya nggak mau nerimanya ya gitu. Betul. Tolonglah. Nah ini Mama mau kasih ini lagi meluncur. Just. Tumben Aus berada di jalur mayoritas yang netizen. Benar gitu. Enggak, di jalur mayoritas netizen ya. Nih, somasi untuk penghuni Rohingya di Indonesia. Ceki people. Play. Untuk pengungsi Rohingya, saya somasi Anda. Somasi lagi loh. Somasi aja dulu kata. Anda telah merusak apartemen atau rumah susun yang ada di Sidoarjo. Dan Anda membuat kegaduhan di Aceh. Pengungsi Rohingya. Saya somasi 7 kali 24 jam. Anda harus meninggalkan Indonesia. Semuanya. Saya nggak peduli. Negeri kami sudah aman tentram. Ya, dengan permasalahan yang kompleks di internal. Jangan ditambah lagi dengan masalah Rohingya yang nggak tahu menau urusan negeri kami. Mau taunya enak aja. Untuk Bapak pemimpin negara kita, siapapun itu yang mengizinkan Rohingya, tolong dipikir lagi Pak. Negeri kita ini udah puyeng dengan masalah pemilu dan lain-lain. Ditambah lagi masalah masyarakat Rohingya. Kita bicara kemanusiaan, apakah yang dibantu ini memanusiakan manusia? Udahlah, kembalikan ke Rohingya. Saya kasih waktu 7 kali 24 jam. Saya somasi kepada semua pihak. Kembalikan masyarakat Rohingya. Nggak penting bagi kami. Kami masyarakat Indonesia mau hidup aman, tentram, damai. Ratusan manusia itu susah diatur. Yang di Aceh, tolong Pak ya pemerintah Aceh. Kembalikan Rohingya, masyarakat Rohingya. Gua nggak peduli sama urusan kemanusiaan. Karena di sini juga banyak manusia yang perlu diperdulikan manusianya. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Kita sudah pusing menghadapi orang-orang kayak Firdaus ini. Jadi jangan ditambahin lagi. Sebenarnya benar omongannya Firdaus benar. Cuman karena balik lagi ya, mohon maaf sudah terlanjur subjektif, netizen juga, santai people juga ya, karena yang ngomongnya Firdaus jadi kayak gitu. Gitu ya. Jadi berarti yang alah so iya lu segala macam. Balik lagi ya, mohon maaf karena udah terlanjur subjektif. Sebenarnya bener ya diomongin Firdaus, bener. Omongannya setuju. Bahkan bercanda-bercandaan Mamang gini, gimana ya nanti ya ngelesnya ya gitu kan. Karena kayak mikir kayak gue gak terima kata-kata itu keluar dari Firdaus gitu kan. Jadi kayak mikir mungkin Daus pengennya dia satu-satunya aja di sini, makanya yang lain diusir gitu kan ibaratnya. Tapi balik lagi itu kan intermezzo, tapi omongannya bener. Kita harus mengakui ya. Aku harus mengakui yang itu. Yang benar ya benar gitu. Walaupun dari Daus gitu kan, walaupun ada banyak unsur jadinya kita candain gitu, tapi bener. Omongannya bener, sumpah mewakili sedikit banyak ya. Somasi, cuman ya bingung ya somasi ke warga Rohingya. Saya mama neneknya harusnya nih somasi UNHCR-nya. Iya betul. Karena pertama kalau yang disomasi orang Rohingya ya pegang gadget aja nggak tahu kan, yang kemarin baru datang gitu kan. Terus kenal Firdaus juga enggak gitu. Terus ngerti juga enggak. Jadi bahasanya enggak ngerti. Makasih makan nanti gitu. Mana ngerti, ya Allah, tolonglah. Harusnya UNHCR-nya kalau mau disomasi gitu. Jadi bisa enak, bisa kena gitu. Siapa tahu dibalas sama UNHCR, diklarifikasi gitu kan. Atau disomasi balik ya. Kalau sampai Daus ngesomasi UNHCR, UNHCR disomasi balik,
Memang dukung Daus. Iya dong, pasti walaupun, dong. Iya, jadi kayak kita genjatan senjata dulu. Memang support kamu Iya. gitu kan. Iya. Tapi dengan bersuara gini juga bener sebenarnya. Iya, dia betul. bener. Ya cuman emang ya masa lalu aja gitu kan. Iya, harusnya dia harus lebih sering-sering bikin kayak gini nih ya. Iya, tapi tetap ya buktinya di komen-komen juga kan. Oh, somasi tuh. Om karbu pasaran berapa bang katanya ya. Mio karbu pasaran ya, Duta somasi, Bang Spakbor Vario gitu, disangka orang bengkel ditanya-tanyanya. Ada yang pret katanya. Ya itu. Kalau dibilang bener omongannya. Bener omongannya. Cuman ya karena Daus aja gitu kan. Tapi enggak apa-apa, mantap Daus, mantap. Kita kasih next ya. Cus. Yo, menarik nih. Ada yang nanya ke kreator, Bang Aceh ke Rohingya dong Bang. Katanya jaraknya berapa nih? Ada yang ngebuatin ceki-ceki people. Play. Ini kalau dari apa ini? Shue. Shue nih. Udah 400. Ini kan masih banyak pulau-pulau yang bisa ditempati yang dekat gitu. Nah, kemarin udah sampai Andaman sini. Nah, sampai ini dia 1600 kan, 1671. Nah, kemarin yang dilaporin sama nelayan yang lagi patroli juga ngelihat sudah sampai di sini nih. Nah, di Andaman. Laut Andaman. Iya, kalau kita anggap 1000 berarti kan tadi 1600 ya. Sekitar 600 kilo lagi. Iya. Gitu yang berapa hari ya Santi People ya? Mungkin 3-4 hari sampai seminggu kali ya kalau mengingat dengan speedboat maksudnya dengan kapal ini apa namanya, kapal rongsok yang kemarin itu tuh kayak gimana itulah ya. Jadi yang aku heran dari sini banyak kok gitu kan. Bisa di sini gitu, bisa di sini, bisa di sini yang terdekat gitu. Bisa di sini. Kenapa harus memilih yang agak jauhan dan langsung terfokus ke Indonesia gitu? Apa karena Dan ini tuh setahu aku ya Mang, itu kan ditariknya garis lurus doang ya. Setahu aku kalau di laut itu nggak bisa lurus juga gitu. Jadi kayak entah harus melungker-melungker, meliuk-liuk gitu lah ya. Sama nggak mungkin lewat tengah langsung gitu. Jadi kayak itu karena ada yang bahaya kayak gitu-gitu loh. Jadi pasti itu lebih dari itu. Lebih gitu. lebih dari itu lebih dari 1600. Lebih dari 1600. Lebih dari 1000 itu. Dari itu lagi kebiasaan sih nyonya. Alahnya kita kasih next ya. Terus. Nih yo. Ya. Kita tutup sebelum intermezzo dengan kreator yang ngelis negara-negara yang menolak pengungsi Rohingya. Ini ada positifnya juga nih. Ceki-ceki people. Play. Inilah negara yang menolak pengungsi Rohingya. Luncur. Yang pertama Indonesia. Indonesia menolak pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Aceh. Menurut Panglima Laut Aceh, penolakan ini tuh terjadi karena pengungsi yang datang itu semakin banyak. Udah jumlahnya semakin banyak, sikapnya ini tuh kurang baik, guys. Yang kedua Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang menolak pengungsi Rohingya. Menurut pemerintah Malaysia, penolakan ini tuh terjadi karena Malaysia tuh udah nggak mampu lagi untuk menampung mereka, guys. Karena terlalu banyak. Ditambah lagi nih, pengungsi Rohingya itu malah minta hak tanah di Malaysia. Yang ketiga Bangladesh, negara yang paling banyak menampung pengungsi Rohingya ini ternyata pernah nolak juga, guys. Penolakan tersebut terjadi pada Juni 2020. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh, alasan mereka nggak bisa menampung Rohingya ini ya karena udah kagak sanggup lagi, guys. Sudah terlalu banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Yang keempat Thailand. Katanya selama krisis Rohingya di tahun 2015, Thailand dikabarkan menangkap, menahan hingga mendeportasi warga Rohingya untuk kembali ke Myanmar. Yang kelima itu Singapura. Singapura mengambil sikap yang sangat tegas, guys, bahwa mereka menolak siapapun yang jadi pengungsi. Jadi nggak cuma pengungsi Rohingya Myanmar doang, tapi walaupun nolak, Singapura itu memberikan bantuan ke etnis Rohingya aja. Singapura memberikan $270.000 Singapura. Nah, menurut pendapat kalian gimana, guys? Coba komen. Singapura sih tapi cakep ya dia. Enggak kalau tinggal enggak, kalau mau minta bantuan oke gua kasih. Iya. Apa namanya duit doang nih dah sono aja gitu. Tapi balik lagi nih untuk Indonesia yang kemarin Bapak kemarin bilang ya nanti begini tenang. Kalau dimusuhin ada 5 negara yang nolak gitu kan. Ibaratnya kamu nggak sendirian gitu. Betul. Daripada belain gak dimusuhin tapi dimusuhin sama rakyatnya sendiri kan aneh ya. Betul. Giliran pemilihan segala macem minta tolong suara rakyat gitu, giliran ini nggak didengerin gitu kan. Sedangkan kan yang merasakan ya rakyat setempat yang merasakan gimana rasanya dizolimi gitu sama pengungsinya gitu kan. Tolonglah. Dah cukup kita sekarang ke intermezzo ya. Okay. Karena si Abu mulai kenapa ini? Abu kamu teh kenapa sih Abu?
Ditepak-tepak. Lo konyol si Abu mah nih. Kita ke intermezzo Nyo. Terus. Nyo. Ya. Ada bagian dari Woyong yang tercecer tapi bukan uang. Apa tuh? Ceki people. Lay. Guys, coba lihat guys. Dia itu lagi pup, terus T-nya itu belum bener-bener keluar gitu kan, masih gantung gitu di titnya itu guys. Tapi dia itu terburu-buru pengen lari, jatuh dong T-nya di sini. Tuh lihat guys, ditutupin sama dia karena takut aku marahin. Mau dikubur biar nggak bau mungkin. Elah. Tuh guys. Bersihin. Oi. Ya Allah, jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Aduh, semoga gak diomelin gitu kalinya Woyong. Woyong, Tapi aduh. dia kayak Abu tadi yang ngebersihin pantatnya. Iya, kayak nyeret gitu ya. Cuman gak selama Abu aja. Dia tapi tetap mencoba untuk bertanggung jawab Iya. gitu kan ya, walaupun tanpa dia sadari yang dia kerok tuh keramik bukan pasir ya. Jadi agak sulit. Tolonglah Woyong, tolong. Biasanya Woyong kita ngeong-ngeongnya kali ini aduh. Gimana nih Woyong bertingkah ya. Terus lucunya lagi pas dia jalan ke kamar kan kayak ngerasa bersalah jadi pelan-pelan. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Ya. Kemarin singa, kali ini macan. Oke. Ceki people. Play. Ya. Yeay. 小东西，大家好。Ya. Ya. Main versi gede itu ya. Lucu banget. Tapi dia nggak sebacot ini ya. Singa kemarin. Lucu banget. Ya Allah. Astaga lucu banget tuh. Ya Allah. Tapi balik lagi nggak bisa dipiara lama-lama. Udah gedean dikit udah sulit sepertinya. Udah kita mah fokus ke si Abu aja, kasihan ya dia. Oke. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ada manusia yang miara bison. Maksudnya sapi. Ceki people. Play. Ya Allah. Gila ya. Audionya kan kita mute karena lagu. Gila. Gila, itu aja yang sebelah kiri aja sebenarnya udah gendut loh, tapi masih kalah sama yang itu. Badan yang punyanya ketutup loh. Ya Allah. Sumpah ini mas sapi. Astaga lucu banget. Tolonglah. Abu kamu nggak bisa kayak gitu Abu. Gendut gitu Abu. Enggak ya, Abu mau karena udah tua jadi lemaknya jatuhnya ke ngondoy. Ini Abu makan Abu. Ya udah biarin terserah si Abu. Kita ke next ya. Cus. Nyo. Ini sumpah nih cakep banget kucingnya nih. Nih Mas. Pencet ceki people. Play. Nih. Ya Allah. Cakep banget, sumpah 3 warnanya cakep banget. Gendut banget lagi. Gendut. Suaranya lucu lagi, Mas. Ya Allah. Lucu. Bu, cewek bu, ada cewek bu. Cewek bu. Bu, cewek itu lihat. Gak peduli dia. Pedulinya sama makanan doang. Si Abu apatis. Kita kasih next ya. Cus. Yo, last of the last ada kucing nyangkut. Oke. Ceki people. Play. Kok bisa? Kok bisa? Itu kan keset yang cruel ya. Iya, dia main nyangkut. Terus nyangkutnya kayak gitu anjir. Kayak ini ya Bang, kayak cicak medret yang kena belakang pintu tau nggak? Yang cicak gepeng. Gitu, ya Allah. Enggak kok bisa posisinya kayak gitu, coba nyangkut semua. Bu, nyangkut ya Bu. Tuh, di situ tuh, di sini nyangkut Bu. Di situ. Mau kamu apain Abu? Kucingnya mau diapain? Tolonglah. Kan kita layar gak kelihatan sayang. Ketutup badannya Abu. Ketutup badannya sayang, sini. Ayo sini. Kamu teh sukanya nginjekin keyboard. Tuh di play lagi di play kan. Sendiri sama dia, terserah si Abu mah terserah. Nih, terserah. di sini tuh gede, ngapain di situ nyempil coba? Gitu si Abu mah. Si Abu suka Abu lah. Nyo, kayaknya tidak ada super thanks. Mas mulutnya bau. Iya lagi kesini kecil. Mas bau. Saya lagi ini Mas mau ke super thanks Mas. Tolonglah.
Mas, tolong. Iya, itu balik lagi karena tidak ada super thanks hari ini, jadi kita langsung closing aja karena mulut Mas Abu juga sudah semakin bau ya. Sudah bau. Ngomong sebelumnya gitu ya. Kita closing berarti ya. Terima kasih kepada semua Santuy People yang sudah menonton. Lanjutin komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang dan Abu si mulut bau. Dua, tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.